Di rumah saya ini ada beberapa temboknya bercelah, ada celahnya. Entah gimana ceritanya, saya nggak mengerti. Yang pasti di celah-celah tembok itu ada tanaman. Mulai tumbuh, bertunas, dan lama-lama membesar. Menjadi tanaman itu juga akarnya berusaha menjangkau ke air. Saya sudah menebangnya, tapi tumbuh lagi. Wah, sekarang sudah 30 cm lagi. Padahal kemarin ditebang saya pikir udah selesai. Ternyata akarnya nggak dicabut oleh pembantu saya. Dan itu tumbuh lagi 30 cm. Sebelumnya udah 50 cm. Itu yang terjadi. Entah kenapa begitu. Dan saya nggak tahu judulnya apa. Terjadinya seperti apa nggak tahu. Yang pasti penyebabnya ada celah kecil dalam dinding itu. Pernah saya melihat ada satu rumah. Kelihatannya rumah ini udah puluhan tahun tidak ditempati. Rumah ini aneh. Rumah kuno. Namun lambat atau cepat dindingnya itu terbelah. Dan dimulai dari benih kecil. Lalu tumbuh, bertunas, berakar jadi pohon. Pohonnya besar. Dari dalam itu mendesak keluar. Terus gentengnya juga kena pohon. Jadi ada pohon di dalam rumah. Si rumah itu terbelah. Karena si pohon itu di tengah-tengah tumbuh menjadi pohon yang besar. Dan kita melihat ini gimana ceritanya ya. Pohon di dalam rumah atau rumah di dalam pohon. Saya nggak tahu nih gimana ceritanya. Tapi kita semua menilai bahwa semua dimulai dari si kecil. Si celah kecil itu. Dan kalau kita menganggap sepele, yang serba sedikit, yang serba kecil, yang tidak ada artinya, itu artinya satu kali si kecil itu akan menjadi hal yang berbahaya, menjadi hal yang dianggap tak penting, ternyata menghancurkan dari dalam. Karena benih itu hidup. Benih itu bekerja, terus bergerak, sekalipun gak terlihat. Dan kalau benih itu ada dalam hati kita, itu akan terus menjalar. Ujungnya benih itu akan melilit hati kita dengan akar kepahitan. Saya melanjutkan dengan jenis jalan yang Yesus sampaikan dalam perjanjian baru. Diambil dari Matius 7 ayat yang ke-13-14. Ayat ini mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan ada banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ayat ini mengingatkan saya ada sebuah lagu waktu sekolah minggu dulu. Apakah teman-teman tahu nggak lagu ini? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, lupa, jiwa berglori kalau nggak salah. Nah, ayat ini mengungkapkan tentang dua jalan. Tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Pintu yang sesak dan pintu yang lebar. Jalan yang luas dan jalan yang sempit. Mengungkapkan tentang perbedaan yang ekstrim. Semuanya ada perbedaannya. Mari kita lihat perbedaannya. Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jalan ini tidak ada tuntutan. Tidak perlu menyangkal diri. Tidak perlu bertobat. Tidak perlu berubah.